Praskuad, kita ketemu lagi sama gua Rece. Hari ini gua agak-agak panas dingin gitu ya, kayak nggak tahu AC-nya dingin tapi kok hawa tetap panas gitu, jadi panas luar dalam gitu ya. Dan biasanya kan persona gue pakai kacamata ya. Hari ini gue lepas lah kacamata gue lah. Rugi gue. Biar jelas aja gue kan wawancara ini kan. Bersama gue udah ada Gusti Ayu Dewanti atau Dea. Lu nggak mau nama belakang lu ya Dea Only itu nggak mau, lu nggak mau? Udah bukan. Udah bukan, jadi apa nama lu sekarang? Dea apa? Dea aja. Dea aja. Dea aja pakai cengkok, pakai kol-kolah. Gimana? Aja. Dea aja. Wah. Betul, bentar deh. Kenapa? Ini kita podcast gini aman gak sih? Aman gak sih? Kenapa aman, kenapa? Katanya cewek lo ngambek. Gua seumur-umur podcast ke Opera nggak pernah manajer gua nemenin, nggak pernah. Siapa yang mengutus kamu? Ngaku kamu. Terus tiba-tiba nemenin gua loh. Enggak apa-apa, cewek gua aman. Gara-gara gue. Enggak tahu. Nah, mungkin gara-gara pagi. Jadi gua kan harus lebih, biasanya Opera kan siang. Oke. Tadi cewek gua cuma bekalin gua satu sih. Ambil gua pot. Dia kasih gua majalah. Iya gimana Dea? Jadi apa kabar Dea? Lah, profesional dong. Jaga eye contact dong. Gimana sih? Oke. Lewat bekal ya guys. Lewat bekal biar Oke. tetap terjaga gitu loh eye contact kita. Dea aja. Ya, oke, apa kabar Dek? Baik. Lu abis selesai berlayar ya, gue denger ya. Iya, abis selesai terbang. Sekolah kehidupan katanya ya. Benar. Berapa lama lu sekolah kehidupan? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Dipotong masa Nggak ada. Oh ya, masa tahanan gue emang segitu. Kayak tempat rehab apa kayak bener-bener sel? Ya bener-bener sel. Bener-bener sel. Bener-bener sel. Gila. Lu udah keluar berapa lama nih? Baru kayaknya sebulanan gak sih? Sebulan, Oh, iya? sebulan lebih berapa hari doang sih? Ini baru sebulan nih. Yes. Masih segar-segar keluar nih, masih Ya, masih menghirup udara segar-segarnya bebas nih. Lu pertama keluar ngapain? Lu cari apa lu? Kopi. Kopi. Nggak ada kopi di sana. Ya ada, cuma kan kopi dari luar lebih enak Kopi coy. dari luar iya lebih murah. Ya emang di sana nggak ada. Ada, lu mau apa aja ada. Kopi. Babi. Babi ada. Nggak tahu ya. Katanya berat badan lu naik ya? Ya gue 10 kilo. Naik 10 kilo. Dulu lu sekarang berapa? Sekarang gue 68, 69. Ada nggak lu foto lu waktu masih 58? Ada, ntar gue kasih tahu. Gue naik 10 kilo bener drastis banget cuy. Karena enak apa karena lu depresi, kerjaan makan terus, stress eating lo ya? Ya kadang stress eating, kadang karena impulsif aja. Kadang gue tuh sering makan mie di sono. Makan mie mulu lo di sana. Iya. Karena paling murah mungkin. Bukan, karena nyokap gue bawain mie. Bawain mie doang. Enggak, nyokap gue tuh gue selalu bilang, "Mah, pengen mie ini deh yang gak ada di sini gitu." Jadi di Bon Poskoin sama nyokap gue. Iya. Gitu. Terus ngasih mie pedes Korea itu. Nah, samyang. Ya, gue demen banget makan itu. Demen samyang lo. Kok pedesnya gimana kepedesannya? Gitu aja. Oh gitu. BTW, gue disclaimer dulu ya. Kalau misalkan ada bercandaan gue yang terkesan seksis atau kurang sopan, please ingetin dan don't hesitate kalau minta di-cut ya. Gak apa-apa. Karena gue juga sebelum tahu bakal interview lo, juga gue belum pernah ngakses semua video lo, konten-konten lo gue belum pernah akses karena ya gue ngehargain lo. Ya kalau udah nggak apa-apa sih. Ya maksud gue ya, kalau emang lo hargain gue baik ya lo kirim gue lah. Daripada gue kirim nih lo minta aja karena udah disita. Udah disita. Dan kabarnya sudah dimusnahkan tapi nggak tahu sih. Udah dimusnahkan katanya. Ya nggak tahu. Coba komunitas Telegram coba berbicara coba. Waktu itu sebenarnya kasus lu gimana? Gua sebenarnya belum mendalami secara detail ya tentang kasus karena memang gue pengen tahu dari dulu langsung gitu loh. Emang pure karena situs tersebut atau gimana? Pure karena gue jualan di OnlyFans. Emang nggak boleh? Iya nggak boleh di negara ini. Emang boleh. Gencana. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Ada undang-undangnya. Apa undang-undangnya? Lu kena undang-undang pasal pornografi. berapa? Gue pornografi berapa sih? Correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah sih 45, pasal 45 kalau nggak salah nih. Gue sama ITE 29 ITE. Oh, bareng ITE-nya. ITE-nya apa? Ya itu Pornografi transaksi juga? ya, transaksi
video asusila. Udah memperjualbelikan dan menyebarluaskan. Oke. Emang lu gimana ceritanya gabung di situ tuh, kenapa lu bisa butuh gabung? duit Lu dibilangin butuh BU. BU. Emang simpel di situ, duitnya gak lancar. Easy money. Se-easy itu emang. Gua masih bisa nggak? Gue juga butuh duit soalnya nih. Ya butuh boleh. Masih bisa ya. Ntar gue cepuin. Lu awalnya kan itu lu nggak ketahuan kan? Ya. Terus ada yang nyepuin lo, bagaimana? Bukan sih, mungkin karena viral juga dan video gue masif di sosial media manapun. Akhirnya ya gue keciduk. Karena duitnya udah mulai banyak. Enggak juga sih, baru 2 bulan gue. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan gue keciduk tanggal 24 Maret. Berapa sih video yang dihasilkan, duit yang hasil dari video lo itu? Seminggu sih belasan juta. Seminggu belasan juta. Wow, lumayan ya. Ya lumayan. Gimana ceritanya waktu diamankan tuh, gimana, lu lagi ngapain? Lagi Lu udah tidur. ada feeling nggak diamanin? Wah, gue udah feeling gue udah gak enak banget sebenarnya. Iya. Iya, gue udah kayak mau persiapan ya, kayaknya gue bakal ditangkap nih sama polisi nih. Iya, Karena- apalagi lu habis podcast di itu ya, Om ya. Dan menurut gue ya udah sih, ini konsekuensi gue juga. Sekarang gue nganggapnya gitu. Tapi Gue gak akan waktu menyalahkan bikin, siapapun. lu tahu bakal ditangkap nggak? Enggak. Enggak kan? Waktu bikin gue malah gak tahu. Gua Karena clueless ada yang banget. bikin juga kan, yang kembar tuh juga. Dia kan di luar negeri. Oh, di luar negeri. Dia di luar negeri. Oh. Gue salah negara aja guys. Indonesia lu doang. Enggak juga. Sekarang Lumayan banyak Lumayan katanya. Kan gue Iya, sudah iya, tidak iya. peduli. Terserah lo mau ngapain aja. gua yang baru peduli ini gimana, Ya. agak telat ya. Tapi emang ini seriusan ya, disclaimer aja ya. Di sana tuh banyak banget kasus pornografi. Di mana? Di luar negeri. Di situ di OnlyFans. Bukan. Di mana? Di penjara. Yes, banyak banget. Oh iya. Sebanyak itu. Video semua. Ada video, ada yang live. Oh, yang belum nggak viral tapi dilaporin gitu ya. Iya. Lalu yang laporin siapa? Gua ada pelapor gue tuh 3 orang kalau nggak salah. 3 orang ngelaporin gue dalam satu MAP yang sama. 3 orang itu gue baru tahu, gue baru ngeliat mukanya pas gue sidang. Hah? Gue baru. Terus dia perwakilan dari mana? Gak tahu. Lalu dilaporin siapa bilangnya? Ya sama mereka. Pribadi. Iya. Kenapa dia? Mungkin lagi download udah 98% kolaps. Saldo udah kesedot ya kan? Lapor. Gue sih jadi dia juga lapor. Kocak banget ya, demi Allah kocak banget ya. Yang pertama tuh, yang pelapor pertama kan. Jadi ada saksi pelapor tuh. Gue dateng offline, gue liatin aja. Gue liatin pokoknya. Dia udah gak berani ngeliat gue, ya kan. Gak usah dia, gue juga gak berani loh. Nah, Celana gue sempit jadinya. anjir. Terus. Dia ditanya, kok bisa tahu sih soal dia OnlyFans? Akhirnya dia cerita kalau saya tahu dari kanal berita. Kanal berita, terus dia kepo. Dia ngakses lah Twitter katanya. Nah, tapi itu bukan Twitter gue yang diakses sama dia. Oke. Ada Twitter, pokoknya itu fake account gitu, yang emang menyebarluaskan video gue, ya kan. Terus sama dia, kocaknya dia nge-subscribe, dia mengaku di depan hakim. Subscribe dia. Iya, pas saya men-subscribe terus saya membeli OnlyFans siapa Twitternya? OnlyFans gue. Wah, Dia ngaku. Kata gue, ini berani nih orang nih, gila. Tiga-tiganya? Enggak, baru 1 orang. Nah, terus- Nyawa lo 1000, kata gue. Emang Terus- beli nggak boleh? Termasuk nggak boleh dong, harusnya. Oh. Ya kan, kalau lo nyebar luasin kan juga nggak bisa. Oke. Kena juga. Harusnya kena juga harusnya. Mana gue tahu. Ya, oke, Cuma oke. kan itu kan prosesnya sudah di persidangan ya. Eh. Terus dia mengaku kalau dia ngebeli video gue harganya $100. Kayaknya ini orang kecewa. Kemahalan. Ini orang kecewa terus balas dendam ke Bener gue. kan, kecewa. Tapi lu dendam gak sama dia? Banget. Terus dia diceritain gak motif dia apa ngelaporin lu? Gak ada? Nah, lucu nih. Ya. Waktu dia menceritakan kalau iya, kenapa kamu melaporkan saudari Gusti Ayu Dewanti, kata yang mulia hakimnya. Saya mikir, saya takut waktu itu dia ngomong kalau saya punya anak perempuan bakal meniru jejaknya Mbak Dea ini. Aduh. Terus Anda menikmati videonya Mbak Dea nggak? Lumayan. Nggak juga. Asik. Nggak juga. Kata gue, kayaknya video gue mengecewakan deh. Gue langsung ngomongin ke layar gue.
Karena mungkin nggak ada lanjutannya. Mungkin ya. Kecewa dia. Lagian beli yang $100 doang. Emang lu ada yang banyak waktu itu harganya? Lumayan. Oh iya. Iya. Itu $100 satu video. Durasinya 15 menit kalau nggak salah. Gila 15 menit Iya. tuh ya. Tapi kan udah disita sama polisi. Udah sampai sebatnya 15 menit udah mah sebatnya kalau 15 menit ya kan. Tapi udah nggak ada, udah disita sama polisi. Emang tuh video itu lu semuanya sama cowok lo? Sama mantan gue. Sama mantan lo. Mantan. Katanya ada sama Gojek enggak? Pala. Oh enggak ada ya? Jangan Fitnah ya. Di kamar lo, di sel lo ada berapa orang yang kasus pornografi? Ada 2 terakhir. Ada 2. Gua sama ada 1 orang. Isi cewek-cewek semua berarti tuh. Ya iyalah, cewek semua. Lapas mana sih lo? Gua Rutan Pondok Bambu. Pondok Bambu. Iya. Ya nanya gua ya, siapa tahu ada cowoknya. Abis cowoknya. Gue ngatiin. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran lo waktu lo masuk situ? Hari pertama, tak. Kalau gue kan pertamanya ditahannya bukan di Pondok Bambu ya. Sorry, ada harapan nggak lu nggak masuk sel waktu itu? Gue sih udah mikirnya pasti masuk ini. Oke. Gue udah nggak mau mikirin manisnya, pahitnya aja. Lu nggak perlu mikir manisnya sebenarnya, lu pikirin maninya sebenarnya. Maksudnya mani yang lo hasilkan selama lo di penjara gimana? Nanti anak. Sorry, lanjut. Keceplosan ya. Lu nggak pikir manisnya, lu pikir pahitnya. Ya, gue pikir pahitnya ya udah dia masuk ya udah. Akhirnya masuk. Apa yang terlintas di pikiran lo tuh, anjing gua masuk sel nih? Ya udah gue masuk ya. Ya udah. Anjay, residivis nih bos, senggol dong. Mantan api nih, senggol dong. Seru di sana. Seru banget. Aktivitasnya apa sih? Aktivitasnya merajut. Udah tahu dia. Udah pernah masuk ya? Belum. Jangan sampai. Jadi gue di sana tuh pertamanya tuh pasti kalau di Pondok Bambu tuh kita tuh di karantina dulu mungkin karena ada virus, pernah ada virus kan? Covid. Iya. 12 hari atau 13 hari waktu itu gue di karantina itu. Terus abis itu turun kamar dong, namanya turun kamar. Kita dipecah dari anak karantina itu, dipecah ke kamar yang berbeda-beda dan blok hunian yang berbeda. Gak disatuin. Ya kan, narkoba ke blok sendiri, kriminal blok sendiri, ada blok. Kalau kriminal tuh ada blok A sama blok D. Nah, gue turun ke blok D. Udah. Bukan narkoba, bukan kriminal, cuman itu doang. Berarti isinya itu bagus dong itu, blok Apa? itu. Bersih, terawat kok. Enggak, isinya juga bagus-bagus dong. Apanya Khusus tuh? kasus pornografi kan itu? Satu blok enggak? Enggak, kriminal tuh ya Oh. kriminal tuh campur, ada pembunuhan. Gue pikir satu blok isinya kasus pornografi semua. Gue pengen jenguk gitu, pengen gue misalnya edukasi lah ibarat. Oh. Penyuluhan ya? Penyuluhan apa? Penyuruhan. Aduh, enggak, jadi emang kriminal tuh dicampur jadi satu. Oke. Ada pembunuhan, ada tipikor juga, ada penipuan, penggelapan, campur jadi Ada satu. premannya. Kayak yang di sinetron. Enggak ada. Duduk loh gitu, nggak ada yang gitu-gitu, nggak ada. Nggak ada baik-baik semua. Baik-baik semua, jujur. Kasus terserem yang ada kasta-kastanya katanya, enggak? Enggak ada. Kasus terserem yang lu tahu apa? Yang lu kenal? Kasusnya yang serem. Orangnya enggak sih? Orangnya nggak serem. Enggak serem. Kasusnya serem. Kasusnya menurut gua gila ya nih orang gitu doang gua. Apa? Pembunuhan pelakor. Waduh, pembunuhan pelakor. Karena waktu yang dia dibunuh ditanya, pelakornya apa suaminya juga? Pelakornya doang. Pelakornya doang. Tapi dia baik anaknya. Sholatnya rajin. Waktu ditanya kenapa? Waktu ditanya, gue rada merinding sebenarnya karena dia jawabnya dengan nada yang sangat flat. Anjay. Lo kalau keinget sama korban lo gimana? Bacain doa aja. Anjay. Diapain korban emang? Gua nggak tahu. Anjay. Gua nggak tahu diapain, Serem ya juga. kan? Cuma ketika kita mendengar jawabannya seperti itu, kok merinding ya gua. Gitu. Udah ngibrit aja gua. Nggak mau kenal akhirnya ya? Hah? Nggak mau kenal? Kenal sih kenal, cuma Tapi ya seperlunya aja ya. seperlunya aja dan orangnya emang tidak banyak bicara. Dia lebih sering, seinget gue sih, orang itu lebih sering ke masjid buat ibadah. Dia. Emang orang nggak nyangka ya Nggak kalau. nyangka. Nah kalau lu orang nyangka nggak lu begitu? Pada nggak tahu kasus gua apa padahal Pada awalnya. nggak tahu. Yang Keluarga lu tahanan-tahanan. taunya kapan? Ya langsung tahu lah pas Waktu viral. ketangkep. Iya, pas Jadi viral. sebelum ketangkep nggak tahu sama sekali. Tahu. 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 Keluarga lu udah tahu. Udah tahu gara-gara ada yang nyepuin. Responsnya apa? Nyokap gue pertama yang tahu. Terus akhirnya keluarga gue semua tahu tuh. Anjay. Ya sempet gimana lah.
Anak ceweknya kok begini, Iya, Bu. kok pakai HP nggak kamera? Apa kamera kan banyak yang udah mahal gitu kan? Enggak ya? Kaget ya. Kaget dong nyokap gue gitu. Gila. Gila. Akhirnya ketangkep Shock juga. lah. Makin shock lagi. Makin shock lagi. Nyokap gue nangis kejer waktu gue ketangkep. Coba gue bilang gak apa-apa, santai. Apa yang harus disantain? Kalau nyokap nanya gitu, santainya apa? Coba lu jawab apa? Santai gak apa-apa. Walaupun aku gemeteran tetap santai. Walaupun anxiety Tetap santai. tetap santai, bawa enjoy. Bukan bawa enjoy, lebih kayak gue nggak mau kelihatan ini aja, nggak mau kelihatan panik aja depan. Iya. Padahal udah gemeteran ya. Gemeteran gue gila. Iya, siapa sih yang nggak terpuruk kayak ibu ya? Udah Iyalah. kasusnya begitu harus. Ya gue berusaha untuk menenangkan doang kan. Akhirnya dia juga gue menjelaskan ini kayaknya hukuman aku nggak akan lama kok, mungkin setahun doang. Setahun tapi rasanya lama nggak? Nggak lama. Enggak. Setahun 2 bulan ya. Setahun 2 bulan biasa aja gue. Jerah nggak tapi? Jerak. Oh iya. Nggak siapa tahu nggak jerah kan? Makanya gue nggak mau bikin lagi. Nggak mau bikin lagi loh. Nggak, kapok gue masuk penjara. Kalau nggak masuk penjara nggak apa-apa bikin lagi. Kalau nggak masuk penjara bikin lagi. Ya masalah aturan negaranya udah gitu pak. Siapa tahu kan bisa berubah ya kan. Nggak mungkin kalau kata gue. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Bisa berubah cuman ya kita udah tua mungkin udah keburu tua. Segmennya udah beda. Iya. Siapa yang ngasih lu support paling kencang? Waktu gue di dalam ada beberapa teman gue dari luar. Tuh namanya Sylvia. Thank you Sil. Thank you ya Sil, tetap jadi cegil. Because I love you so much. Hadirin sini coba sini, gua coba gua didik coba. Okay. Kalau bisa. Terus namanya Caca. Tapi kita sekarang lagi nggak kontakan karena mungkin dia lagi sibuk ya. Si Cacanya gue juga lagi sibuk di Jakarta. Terus ada teman gue namanya Rahma, teman gue dari SMP, gila, support gue banget. Gue sering banget kirimin surat ke anak-anak itu. Dari di situ bersurat aja gitu ya. Lu nggak boleh pegang HP ya? Ya enggak lah. Oh, Kan di sana tuh Halinar. Halinar tuh apa? HP, pungli dan narkoba. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh tahu ya. Pokoknya nggak ada ampun buat pelanggaran. Bisa nggak boleh, lu nggak boleh ada tahu pengen atau apa, nggak boleh. Pokoknya akses dimatiin gitu loh. Tapi kita kan masih bisa berhubungan lewat telepon, wartel. Ada wartel di situ. Ada wartel pakai pulsa. Oh, kayak HP bentuknya ya? Enggak, wartel. Telepon biasa, Telepon biasa tuh. Ada saldonya begini? Enggak. Ya Kayak pokoknya wartel kalau jadul semua gitu. pulsa lo udah habis ada you have gitu. Oh iya. Gitu. Gue pikir kayak HP gitu dipinjemin. Enggak. Kata lu diputusin sama cowok lu ya? Kenapa ditinggalin lu kenapa? Nih ya, gue tuh kesel banget sebenarnya. Cuma gue udah menerima kenyataannya. Ya kan? Selalu deh. Asik. Parah lu nggak ada di saat ya susah lu, parah lo. Dia sih mengakunya aku udah nggak boleh berhubungan sama kamu lagi oleh orang tuaku. Sama orang Ya masih diatur-atur orang tua ya. Gua udah bebas. Boleh tidur malam, nggak tidur siang nggak dimarahin. Nggak harus nabung juga. Aku sempat ngerasa bersalah juga. Sempat ngerasa bersalah juga sama dia. Tapi ketika gue masuk, kok lo nggak ada sama sekali itikat baik buat gimana? Iya, lo juga yang enak juga. Dan terus dia kenapa dia nggak diamanin? Kan dia juga gue nge-backup dia waktu itu. Dia ngakunya nggak, gue nggak dapet sepeser pun segala macem. Tai kucing lah. Dia ngakunya kayak gitu. Cerita ke teman-temannya gue yang nyebarin segala macem. Cerita ke nggak dapat emang bukannya dia? Dia ngakunya dia nggak dapet kan? Ngakunya nggak tahu ngakunya. Maksudnya kan dia ada di dalam itu video itu nggak tetap ada. Dia jadi saksi nggak? Tadi. Tapi nggak itu. Nggak masuk. Nggak masuk. Karena dari awal gue nge-backing dia banget, nge-backup dia banget dan ended up gue diginiin. Ya, terus dengan ya. tahu gitu gue masukin aja lu sekalian. Iya. Emang dia doang bisa masukin lo? Lo juga bisa masukin dia. Masukin ke penjara kan? Konteksnya beda. Nah itu kesel banget gue sama dia ya Allah. Tapi ya gue nggak dendam. Nggak dendam, cuma kesel aja dan nyukurin. Nyukurin kenapa? Mampus tuh nggak dapet jodoh kan sampai sekarang. Wah, nggak apa-apa jagain mama sampai tua. Ya. Ketika lo masih bergabung sama OnlyFans, lo tahu nggak siapa yang subscribe lo? Enggak, gue nggak tahu, nggak bisa tahu, dan gue nggak mau tahu sih. Sampai akhirnya ada kabar kan, ada orang katanya ya. Apa? Public figure juga sampai ada yang subscribe lo ya. Marcel ya subscribe lo? Bukan Marcel yang subscribe gue, dia beli. Dia beli apa? Beli Google Drive. Hah, beli Google Drive? Berarti jalur belakang ya? Iya, karena dia nggak mau pakai OnlyFans katanya.
Dan Gak sebelum apa-apa nih gue nyebut Marcel. Hai Marcel. Hai. harusnya dia yang di sini ya wawancarainnya ya. Iya. Biar lebih jelas gitu. Waktu lu gabung di OnlyFans lu juga ya di media sosial lainnya aktif. Di Ya IG lumayan gitu. aktif gue. Jadi lu terkenal sebagai selebgram juga. Emang iya gue selebgram. Seleb tweet. Gak tahu juga sih, gue nggak bisa melabeling diri gue sendiri kan. Pernah ketemu orang kenalin lu pernah? Pernah. Pernah taunya jadi dari OnlyFans apa dari IG? Dari OnlyFans. Iya. Aduh. Oh nggak tahu aja ya anjir. Ada yang ngusil sama lu nggak gitu kayak DM lu? Ada ya lagi di sini ya. Gue nggak mau baca, emang males banget baca DM gitu kan. Cuma kok nge-DM-in mulu, gue buka. Gue langsung lihat kanan kiri. Lu emang ada nggak yang DM lu kayak pengen Ngajak. open BO gitu-gitu? Ada lah. Ada. Tapi lu sendiri nggak open BO? Enggak. Ya, maaf pas. Ya. Orang kok mikir lu open BO ya, maksudnya gitu loh. Gue menyayangkan maksudnya orang kok mikirnya gitu loh. Padahal enggak ya. Gue nggak open BO. Nggak open BO, cuman bikin karya konten, seni aja. iya. Karya seni. Iya. Kan dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang katanya lu mau menghilangkan image dia itu situs dewasa. Iya. Sekarang lu punya image baru apa? Ya begini-begini aja. Begini masih sama dong. Enggak, maksudnya gue udah nggak bikin OnlyFans. Gue udah nggak bikin OnlyFans nih. Karena kan ya lu tahu sendiri udah ada hukumnya, gue udah pernah masuk penjara. Ya kan? Tapi image seksi itu menempel dulu, lu ada masalah nggak? Enggak. Kalau zaman dulu ada istilahnya bom seks gitu ya. Oh. Seksi gitu. Ya udah sih. Bagusan di kedepanin rambutnya. Oh ya udah. Iya, agak gue baca prom agak silau kalau di belakangnya. Ya udah sih, kalau itu mah ya biarin aja orang berspekulasi apa, biarin orang nge-labeling gue apa, gue nggak peduli. Karena mau lo kayak gimana pun ke gue, lo nggak akan tetap nggak akan bisa nyentuh gue menurut gue gitu loh. Oke. Kayak lo nggak akan bisa ngelukain gue. Kalau nyentuh mah bisa-bisa aja. Tergantung sentuhannya ya kan. Gue penasaran deh. Kalau yang tadi kan sekarang karena lu udah new branding, lu udah bukan di OnlyFans lagi. Gue minta lu perkenalkan diri kamera kayak halo semuanya. Sekarang lu bisa panggil gue. Hai guys, ini gue Dea. Nggak pakai OnlyFans lagi karena gue udah nggak main OnlyFans. Jadi it's me guys. Gue nggak tahu harus gimana. Who are you? Ya, Lu bisa panggil gue? Kalau lu bisa panggil gue Dea, pakai kol-kolah ya. Gimana tuh? Dea. Dea aja. Ladies and gentlemen, Dea aja. New branding. Iya sebenarnya gue nggak terlalu bermasalah dengan branding yang seksi itu. Gue nggak mempermasalahkan itu. Dan terserah orang mau berspekulasi apa tentang gue, orang mau ngomen apa tentang gue. Ya udah gitu loh. Urusan gue sama Tuhan gue biar jadi urusan gue gitu loh. Ya, paham nggak sih? Benar. Ya. Lu nggak mau orang lain mencampuri terlalu jauh lah gitu ya. Iya. Bebas aja mikirnya kayak apa Iya, gitu dan kan. lo mau komen kayak gimana pun juga Nggak terserah ngaruh. lo, nggak ngaruh ke mental gue. Sekarang udah ada yang nawarin lu main film nggak? Belum. Film apa dulu nih? Film Nggak yang kemarin. apa ya? Nggak yang Layar lebar, layar kaca. Bukan yang kemarin, kan yang viral itu. Bukan. Enggak sih. Belum. Romantis. Kalau romantis agak susah. Karena semua romantis kan. Iya. Film-film biasa aja belum ada. Belum. Dan lo available ya? Karena udah teruji dong, acting udah teruji ya kan. Tinggal nunggu Acting tawaran apa aja. dulu nih? Acting. Ini sampai kelebet. Jadi kalau kita tarik balik lagi, apa sih yang pengen lu dapat inspirasi dari mana gitu? Selain lu pengen easy money, kenapa lu kepikiran itu gitu? Kepikiran itu jujur aja nih. Karena pada saat itu yang cepet. Dan gue ngelihat banyak banget orang Indonesia yang menggunakan situs tersebut, duitnya kencang. Iya. Cuma Memang. ternyata tidak sesetara dengan konsekuensinya. Tapi emang udah ngerasa lu bakat nggak dari awal tuh? Bakat. Ya lu karena kalau Gue kan mau bikin aja. banyak lah yang bang bakat lah yang dari kecil mungkin udah lihat gitu kan. Bikin aja anjir. Bikin aja. Jadi lu Iya. waktu mikir kayak bikin aja. Iya. Itu yang gue maksud bakat. Anjir. Ada orang lain pasti kan kayak, hah, masa gue bikin bokep sih gimana? Kalau lu bikin aja, itu yang gue namakan bakat natural berarti. Anjir. Tapi jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru. Itu nggak baik, itu nggak benar.
Nanti lo niru gue lagi. Jangan. Lu nggak akan. Penjara lu ntar. Lu juga nggak akan bisa seseksi dia. Kok ngapain lu nggak usah tiru-tiru deh. Tadi kan lu bilang BU ya. Emang BU buat apa sih? Buat kebutuhan kuliah. Jelas kebutuhan kuliah. Dan kondisi saat itu gue lagi ada konflik sama keluarga gue sebenarnya. Jadi kuliah lu nggak dilanjutin bayar? Bukan gitu. nggak dilanjutin. Kayak gue mau independen, gue nggak peduli, gue mau hidup sendiri, gue nggak mau tersentuh sama keluarga gue, biasalah anak labil. Iya, baru gede. Iya, anak baru gede, baru umur 22 tahun guys sih gue waktu itu kayak. Iya, emang gede sih. 22 tahun emang gede. Usia yang kita baru mandiri ya kan. Nah itu gue nggak mau gitu. Dan bokap emang meninggal pas tahun 2020 itu udah mulai goyang. Akhirnya gue ngerasa kayak bener-bener terpepetnya itu akhir tahun 2021 ke 2022. Pepet banget. Memang kehilangan bokap bikin goyang ya emang. Iya. Emang bokap lu nanamin value apa kalau? Value ya banyak lah. Banyak lah bokap gue. Tapi dia udah cabut ya udahlah, udah cabut ya, ini. Iya. Kira lu memutuskan itu ya. Tapi menurut gue ya pilihan ya, lah. Kehidupan kasihan juga sih sama keluarga gue kalau ada yang komentar, kok nggak malu sih ngumbar aib? Sebenarnya ini bukan tentang aib aja, kayak tentang karya seni. Bukan. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau gue sih, gue nggak setuju itu ya. Oke. Kalau gue sih seni itu kejahatan ya. Kalau menurut lo? Kalau gue begini, jangan niru gue deh. Jangan ngikutin langkah orang yang udah salah. Udah cari yang benar-benar aja. Kalau emang lo pengen bikin karya seni seperti itu, mending lo kabur deh ke luar negeri. Mending keluar negeri yang memang di negara tersebut ada fasilitasnya. Maju. Iya, udah maju. Juga. Terus tidak ada hukumnya. Kayak gitu. Kalau di sini kan kita tuh diatur dengan hukum, oleh hukum. Ya kita turutin aja aturannya. Hidup bernegara di sini udah. Gue sih udah nggak mau aneh-aneh, nggak mau neko-neko. Hukum yang bisa merubah mental seseorang menjadi lebih baik ya. Tepuk tangan buat hukum Indonesia. Kurang kencang dong, kenapa tepuk tangannya ragu gitu. Sekarang kita agak sedikit nakal ya. Kita bahas tentang sex life ya. Oke. Lu bisa ceritain gue nggak gaya apa yang paling lu suka ketika lu lagi main? Gue paling suka ngomong gak sih? Ngomong aja gak apa-apa. Gue di atas, lo nya di Polres. Anjir. Lu di atas ya? Nggak, gue paling suka doggy sama gue di atas. Terus lu di video itu banyak gaya kayak gitu? Enggak. Hah? Enggak. Karena terbatas, gue nggak mau ngeliatin. Di waktu di video itu lu adegannya apa aja? BOT. Woman on top. Yes. Tisu. Buat tisu. Gak apa-apa. Gak usah ngomongin seks lagi deh, gak kuat gue. Jadi pertanyaannya biasa aja ya. Tipe cowok yang bisa beneran. Tipe cowok yang bisa bikin lu turn on gimana tuh? Menurut lu? Aduh. Gue paling suka sama cowok yang berkacamata. Terus bersih, tinggi, big boy gitu. Mana? Tipe-tipe big boy gitu. Emang maksudnya kalau cowok berkacamata? Lu menurut tuh cowok lebih suka fisik atau lebih suka dalemannya? Daleman apa? Otaknya dong. Otaknya dong, percuma kalau lo ganteng nggak ada otaknya. Ya, ntar gue di komen lagi, emang lo ada otak mbak? Emang lo ada otak? Ya ada lah. Bisa dipakai ya? Bisa lah, seenggaknya. Lu kuat berapa ronde sih? Semampunya si cowok sih. Semampunya si cowok. Berapa lama cowok lo paling lama main sama lo? Yang terakhir. Cowok yang terakhir. Ya aduh, mantan gue sih lupa gue rasanya. Gue sih paling lama 14 detik itu udah lagi sehat. Gue lagi fit banget itu 14 detik 14 udah. detik enggak sih, kayak gue inget kayak mantan gue tuh bisa 30 menit. 30 menit. Gila. Gue 30 menit dari OTW-nya. Oh. Dari rumah gue terhitung.
Karena dari situ udah berasa dong. Udah berdiri dong ya kan. Udah terhitung kan berarti kan performanya. Hewa pilih besar atau panjang? Dua-duanya bisa gak sih? Besar dan panjang. Coklat atau Tekadnya. Tekadnya. Ini multi talente dia nih. Multi talenta dia nih. Udah lemas, agak kekurangan darah nih. Aduh. Karena habis berdarah ya? Berdarah. Tapi katanya lu kemarin baru bikin laporan ke polisian ya? Ada masalah apa lagi lu? Jadi gini, sebelumnya gue ingin berterima kasih kepada pihak polisi yang sudah ngebantu gue kemarin. Jadi terhitung tanggal 1 November ya kemarin tuh gue buat laporan tentang kehilangan. Ada satu oknum yang ternyata sudah mengaku ketika sudah diproses oleh pejabat-pejabat polisi ini, dia ngambil duit gue ketika gue lagi di dalam. Kok bisa? Iya bisa. Dia kenal sama lo? Iya. Aduh, boleh gak sih ngomong ini? Nggak, dia salah satu oknum yang salah intinya. Iya. Ya. Aksesnya dia bisa dapat dari mana tuh? Dari gue. Lu kasih tahu, suruh kasih topik. Karena dia bilang dan menjelaskan kalau ini untuk keperluan penyidikan. Gitu. Dan akhirnya nih gue pertamanya tuh curhat dulu sama orang. Adalah pokoknya aku mau terima kasih banget sama Mas Agus, salah satu krunya Om Ded juga. Itu aku curhat-curhat sama dia. Aku uang aku di ATM hilang. Totalnya berapa deh? 40 jutaan 43 jutaan lah Mas. Aku harus gimana ya? Akhirnya dia berusaha buat ngubungin teman-teman yang kenal sama pejabat-pejabat ini. Dan akhirnya gue dihubungin sama orang yang ternyata dulu pernah nanganin gue pada kasus itu. Dia atasannya oknum ini. Dan dia menyayangkan. Dan dia akhirnya kemarin turun tangan ngebantu gue. Baik banget sumpah. Balik duit lo akhirnya? Belum tahu sampai sekarang. Karena duit lu gak disita harusnya ya? Enggak dong, karena bunyinya gak disita. Dan si Pak ini, bapak yang kemarin nemuin gue, itu dia juga menyayangkan kenapa lokasi sih dek gitu. Ya, aku nggak tahu juga Pak, kan aku blind saat itu, tidak tahu harus bagaimana prosesnya. Dan aku juga diedukasi juga, kalian tidak boleh memberikan data pribadi kalian termasuk PIN ATM ya kepada siapapun. Dan kalaupun memang harus terpaksa, itu harus pakai kuasa kita dan bersurat. Lu dimintain ATM bilangnya apa emang waktu kemarin? Ya untuk keperluan penyidikan. PIN, sampai PIN-nya juga? PIN. Gila. Tapi gue dan gue bener-bener kayak sudah diproses kemarin. Gue udah bikin laporan segala macam. Ya mungkin buat orang-orang itu dikit ya, tapi itu sangat berharga loh untuk kita. Ya nggak sih? Akhirnya ya dibantu gue kemarin, bener-bener dibantu, diurusin. Makanya gue benar-benar berterima kasih banget dengan bapak-bapak polisi yang sudah membantu gue, dengan polisi-polisi jujur ini. Tapi itu kan oknum ya, nggak semua polisi kayak gitu. Ya. 10-8 lah. Enggak lah. Yang jujur. Ya pokoknya cuma satu orang ini doang. Oh, satu orang ini doang. Dia udah ngakunya juga sama mantan atasannya itu. Oke. Dan gue benar-benar terima kasih banget sama Mas Agus, sama pihak-pihak kepolisian yang sudah kayak nge-guide gue dan ngarahin gue untuk melapor ke jalan yang benar, paham gak sih? Ya, semoga proses ini cepat selesai. Semoga cepat kelar lah dan duitnya bisa balik ya. Duitnya bisa balik, dan ya gue berharap kayak gue nggak pengen oknum ini kenapa-kenapa aja. Oke. Baik juga, mulia juga lu ya. Ya gue pengennya baik-baik aja lah Pak sama lo gitu. Iya. Gue cuma nunggu itikat baik lo aja sekarang. Apa pelajaran berharga yang paling lu sadari setelah kasus ini? Ya banyak sih. Kayak gue bisa berkaca lah. Kalau hal-hal seperti ini tuh ya, itu tuh nggak semuanya harus dijadiin penyesalan. Gue malah bersyukur banget gue masuk, jujur. Gue bersyukur banget. Lu bikin lu jadi apa? Gue itu dulu orangnya tuh lemah, weak, mentally weak banget. Dikit-dikit tuh kayak capek, pengen bunuh diri, pengen mati. Sekarang, bodo amat. Yoi. Hidup kita berharga ya ternyata ya. Iya, gue ngerasa hidup gue berharga banget. Gue harus survive gimana pun caranya. Dan gue tuh
kayak bener-bener berubah jadi, gue ngerasa kayak gue berubah jadi orang yang lebih dewasa aja sekarang. Waktu lu Dan sebelum lebih lu galak. upload video pertama, lebih galak ya. Au. Raw dulu dong, raw gitu. Ya, Ada suara kayak gitu. Iya tapi gue acuhkan. Lu acuhkan ya. Itu bodohnya gue. Nextnya berarti lu gak akan acukan suara itu lagi ya. Iya. Gue mau tanya dong, momen terendah lo dalam hidup tuh apa sih? Titik nadir lo deh. Gua ada hal yang bikin gua trauma kalau gua nggak bisa bayarin cewek gua makan sebenarnya, karena ada kejadian lu sama mantan gua diajak makan ke sini, gua posisi nggak ada duit, tapi gua nggak berani bilang. Oke. Harusnya kalau jadi cowok yang bijaksana berani bilang. Ya gitu. harusnya gitu. Itu momen terendah gua di mana gua makan enak tapi nggak bisa nikmatin gitu, karena anjir nih gimana ngomongnya Oke. siapa yang bakal bayar. Dan itu cukup jadi trauma sama gua. Jadi sekarang kalau urusan bayar makan gara-gara trauma, ya pokoknya cewek gue aja yang handle gitu. Gue nggak mau, gue udah pokoknya bayar makan urusan lo deh. Jadi sekarang kalau yang mau pacaran sama gue harus bayarin gue makan, karena gue udah trauma, Oke. ya kan? Udah trauma gue. Lo kan demen banget julid nih, gue liat ya Demen, kan ya. Pernah gak sih ada netizen yang julitin lo sampai lo tuh kayak pengen makan nih netizen. Enggak, gue pengen makannya malah Makan sama gue. tersinggung gak ada sih ya, karena kalau sampai tersinggung paling ngakak doang dibilang apa? Ini bot apa top nih gitu kan? Yes. Iya, pada nanya gitu. Standar aja itu mah. Kehidupan aja. Ya gue juga gitu, gue juga. Lu juga sering tanya gitu? Ya, Apa enggak. juga mempertanyakan gitu? Enggak. Oh. Maksudnya gue kayak sering dijulitin juga sama netizen kan sekarang. Kayak kok bangga sih ngumbar aib sendiri gitu. Kok ini, kok itu. Iya. Kebanyakan komen loh. Iya, bantuin cari makan juga enggak ya kan? Iya. Berarti lo pernah dideketin sama yang Enggak. Gua enggak deketin doang gua. Hah? Pernah dideketin gua. Serius? DM setiap hari banyak kayak gitu. Setiap hari banyak yang DM-in. Banyak. Ngajakin cek ini ya. Yoi. Ya kalau Dan gue gua tunjukin ngajakin- ke cewek gua lah, lihat yang godain gua nih gitu kan. Kalau yang cakep mah gua enggak tunjukin lah. Tunjukin. Takutnya berbahaya gitu kan. Oke. Banyak yang deketin gua kayak gitu. Terakhir, ada nggak pesan-pesan yang bisa lu sampaikan Ke buat orang yang masih di lingkaran itu, baik yang produksi maupun yang konsumsi? Kata gue tobat sih mbak. Tobat. Wah bukan gue munafik ya. Bukan gue munafik nih. Ya kan. Tapi terserah lo juga. Lo mau nerusin dunia itu gue gak masalah. Selama lo gak keciduk ya udah. Selama lo ngerasa backingan lo kuat atau ABCD ya udah. Itu badan-badan lo. Ya kan. Cuma something I need to tell. Kalau lo udah urusan sama hukum, Kelar lo. lo kelar. Tapi gak tau kenapa ya, gue waktu masuk nih kayak gue yang Lu coba kuat soalnya. Iya, gua ngapain kuat juga lu berenang di dalam lautan kesedihan ya iya, kan? gue ngerasanya gitu. Jadi lu biasa aja gitu Iya, ya. ya gue bener-bener sebiasa itu gitu. Even tuh di sana juga kadang ada orang yang ngeselin ya, pengen gue tonjokin, cuma gue save shit nanti balik gitu, gue balikin aja omongannya gitu. Iya. Ada tuh karena kayak ngatain gue kayak, kok kamu mau sih bikin begituan, aku sih malu ya. Yo. Gue jawab aja balik, aku juga malu sih kalau ngebunuh anak ibu sendiri. Tapi lu udah maafin diri lu sendiri nggak? Udah nggak bawa lu. Gue ke bisa ada di proses titik sejauh ini. Itu gue harus memaafkan diri gue sendiri. Butuh proses 1 tahun loh untuk memaafkan diri gue sendiri. Gue memohon sama diri gue sendiri. Gue mohon sama Tuhan, tolong kasih gue jalan yang bisa bikin gue sadar dan bisa bikin gue mencintai diri gue sendiri, karena gue bener-bener sempet menyalahkan diri gue sendiri. Iya. Gue sempet bunuh diri anjing. Sempet pengen bunuh diri loh. Udah bunuh Akhirnya- diri, anjing. Udah bunuh diri nggak jadi. Kelihatan gak sih? Widih, nggak kelihatan. Kelihatan nih. Anjay ya. Ya itu. Cakep. Ngilu kan? Ngilu. Tapi Iya. intinya lu udah sekarang di sini udah jadi Dea yang baru. Iya, dia yang sudah tidak nangis lagi, yang sudah tidak sad girl lagi. Dan pesan dia kan tadi dia bilangnya tobat ya buat yang suka produksi video gitu ya. Even tuh itu urusan lo. Ini gue kasih tahu nih efek buruk pornografi nih. Lu kalau nonton bokep, nonton pornografi, otak lu tuh jorok, tau nggak? Otak lu tuh mikirnya, ini kalau gue ngobrol sama dia kan ya, maksud gue ya dia cantik, dia seksi gitu lah. Kalau ada pikiran yang ke situ-situ laki-laki wajar lah. Kalau lu udah kecanduan, lu sama yang udah hijab, sama yang
nggak kemungkinan deh lu bakal ngapa-ngapain, tetap ada di otak lu. Dan itu proses untuk ngomong sama otak lu kayak anjing lu jangan mikir jorok, itu ribet tau nggak? Seriusan Gue nggak tahu tentang hal tersebut. itu cowok kayak gitu kalau keseringan nonton bokep. Serius. Kalau ngobrolnya sama yang kayak lu, sorry maksudnya kan ya lu kan yang seksi cantik begini wajar lah. Kalau yang biasa aja tuh tetap ada pikiran itu. Wajar nggak tuh? Agak wajar ya kan. Jadi jangan main-main sama lu. Ntar kalau udah bisa tiap hari sebelum tidur harus meditasi dulu, itu berat banget rasanya. Nggak usah pakai bahasa yang halus kayak. Kita ngemisan lagi nih. Anyway, Dea, thank you banget udah Ya. jawab pertanyaan gue dan Oke. kok nggak kena sih? Gini aja dong, gini. Terima kasih buat nanti di rumah. Terima kasih udah nemenin gue di Opera Entertainment ya. Yes. Terima kasih juga Opera Squad yang udah nonton ini. Semoga apa yang menjadi tujuan lu bisa tercapai. Terima Tujuan jangka kasih, panjang, Kare. tujuan jangka pendek, dan masyarakat juga bisa mengenal lu lebih baik. Iya. Dia yang punya banyak potensi, dia yang menyenangkan, dia yang bisa menghibur. Thank you juga buat Opera Squad yang udah nonton ini semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, repost, download nih OnlyFans. Komen video ini. Yes. OnlyFans di blog maksudnya. Komen video ini hal yang seru-seru. See you on the next video and bye.